Bersama saya Gunawan menginformasikan berita terupdate hari ini. Universitas Brawijaya kembangkan ekonomi masyarakat di kaki Gunung Arjuna. Dikutip dari indonesiacontent.com, Universitas Brawijaya atau UB akan mengembangkan masyarakat di wilayah kaki Gunung Arjuna, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Program itu mengusung tajuk Sustainable Development of Forest-Based Community at Arjuna Mountain, Malang. Melalui Fakultas Teknologi Pertanian atau FTP, Universitas Brawijaya menerima hibah pengabdian masyarakat dari Australia Grand Scheme Round 1 2021. Australia Grand Scheme Round 1 dikelola oleh Australia Award in Indonesia, sebuah lembaga yang mendukung kontribusi positif antara Australia dan Indonesia. Dosen FTP Universitas Brawijaya Hendrik Julius Setiawan menjelaskan, hibah digunakan untuk mengelola hutan yang berkelanjutan. Hal itu dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar Universitas Brawijaya Forest, sebuah hutan pendidikan yang terletak di Dusun Sumberwangi, Desa Donowiro, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Mayoritas masyarakat di sekitar Universitas Brawijaya Forest merupakan penggarap kopi dan peternak sapi. Para petani kopi itu tidak memiliki lahan, itu pun dengan rumah warga berada di lahan Universitas Brawijaya, serta akses listrik dan sumber energi bersih sangat terbatas. Perencanaan akan dibuat kampung mandiri energi berbasis pertanian dan peternakan dengan sistem berkelanjutan di lokasi tersebut. Pada tahap awal, menargetkan untuk menyosialisasikan model pertanian berkelanjutan. Konsepnya adalah membantu masyarakat sekitar Universitas Brawijaya Forest mengelola lingkungan sekitarnya secara berkelanjutan. Dekan FTP Universitas Brawijaya Imam Santoso mengatakan, fakultas ingin berkontribusi dalam pendanaan sebagai tripartit dalam program pengabdian internasional seperti AGS. Hal itu karena kegiatan yang dilaksanakan sangat erat dengan latar belakang keilmuan FTP. Terlebih hal itu juga termasuk salah satu wujud Tridharma FTP. Tim berencana membangun instalasi biogas di lokasi peternakan. Hasilnya nanti dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber energi untuk memasak. Sedangkan pupuk sisa fermentasi dari unit biogas dapat digunakan untuk kebun kopi. Di samping itu, harga kopi organik yang dihasilkan juga dapat meningkat. Dengan demikian, nanti mampu memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Informasi berikutnya, langkah aman cegah serangan cyber di komputer ICS. Dikutip dari indonesiacontent.com, industri menjadi sasaran empuk bagi para penyerang cyber tidak terkecuali di Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya peningkatan persentase komputer ICS yang diserang pada semester kedua 2020 adalah 33,4%. Itu merupakan peningkatan 0,85 poin persentase dari H1 2020. Persentase komputer ICS yang diserang di sektor teknik dan integrasi ICS masing-masing tumbuh hampir 8 poin persentase dan hampir 7 poin persentase dan 6,2 poin persentase di sektor otomasi gedung dan minyak dan gas. Secara keseluruhan, persentase serangan terhadap komputer ICS meningkat di 62%. Negara yang terperiksa oleh peneliti Kaspersky dan di kelima industri yang diteliti. Untuk menghindari berbagai ancaman yang ditujukan kepada komputer ICS dan tetap terlindung dari kejahatan cyber, para ahli dari Kaspersky memberikan beberapa tips agar tetap aman, yaitu selalu update sistem dan perangkat lunak, audit secara berkala, deteksi lalu lintas jaringan ICS, berikan pelatihan ICS, dan membuat tim keamanan yang canggih. Informasi berikutnya, utang PLN 451 triliun rupiah
Faisal Basri hampir semua untuk investasi. Dikutip dari indonesiacontent.com, ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri angkat bicara menanggapi utang PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero atau PLN yang pada tahun 2020 lalu mencapai 451 triliun rupiah. Nilai utang tersebut lebih rendah sekitar 2 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 5 tahun terakhir atau 2015 sampai 2020, tercatat utang PLN bertambah menjadi 199 triliun rupiah. Namun meski sepintas besar, utang perusahaan setrum negara itu terlihat besar. Tapi bila dibandingkan dengan besar investasi di periode waktu serupa yang mencapai 448 triliun rupiah, Faisal menilai tidak ada masalah. Adapun investasi PLN diantaranya berupa penambahan aset berupa pembangkit total 10.000 MW, transmisi sepanjang 23.000 km sirkuit, dan gardu induk total 84.000 MVA. Dengan adanya berbagai investasi itu, rasio elektrifikasi PLN pun meningkat dari 88,3% menjadi 99,2%. PLN milik BUMN adalah aset terbesar sampai April 2021 mencapai 1.599,5 triliun rupiah. Investasi dari kas internal masih dimungkinkan karena PLN masih mencatat keuntungan. Kenaikan pendapatan PLN bisa seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan dari 61 juta menjadi 79 juta. Namun begitu, peningkatan pelanggan juga menaikkan biaya produksi karena semakin banyak pelanggan yang harus dilayani. Seperti penyambungan kabel, penyediaan energi primer, semua itu butuh biaya. Selama tahun 2020, PLN telah menurunkan jumlah interest bearing debt atau rasio utang kena bunga menjadi senilai 452,4 triliun rupiah bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pencapaian ini ditopang aksi korporasi PLN berupa pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo sekitar 30 triliun rupiah segera setelah diperoleh kompensasi. Pelunasan utang sebelum jatuh tempo itu dilakukan seiring dengan telah diterimanya piutang kompensasi dari pemerintah untuk 2018 dan 2019 dengan total senilai 45,4 triliun rupiah. Selain itu, ada penerbitan Global Medium Term Note atau GMTN senilai 1,5 miliar dolar Amerika pada Juni 2020 dengan tingkat bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang dibandingkan pinjaman sebelumnya. Dari penerbitan GMTN pada tahun lalu itu meraup sukses besar. Pasalnya, bunga yang didapat jauh lebih murah dan konvergensi harga dari indikatif awal sekitar 0,7% dan memperoleh penawaran oversubscribed dari para investor global. Sepanjang tahun 2020, PLN tercatat membukukan laba bersih senilai 5,99 triliun rupiah. Angka tersebut naik 1,6 triliun rupiah dari laba bersih pada 2019 sekitar 4,3 triliun rupiah. Demikian informasi dalam berita terupdate hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube di channel kami.